Berani bersumpah? Irjen Teddy Minahasa bukan pemakai narkoba, kuasa hukum, dia taat beribadah. Tribunnews.com, Jakarta, Irjen Teddy Minahasa Putra membantah tuduhan sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Bantahan itu disampaikan mantan Kapolda Sumatera Barat itu melalui keterangan tertulis kepada awak media. Dalam bantahan itu, Irjen Teddy menyatakan tuduhan sebagai pemakai narkoba bermula saat dirinya menjalani tindakan suntik lutut, spinal dan engkel kaki di Vinsky Tower sekitar pukul 19 WIB pada Rabu, 12 Oktober 2022. Saya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 19 di Vinsky Tower oleh Dr. Debbie Vinsky, Dr. Langga, Dr. Charles, Dr. Risa, dan anestesi atau bius total oleh Dr. Mahardika selama 2 jam, kata Irjen Teddy dalam keterangannya, Selasa, 18 Oktober 2022. Keesokan harinya, Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan perawatan akar gigi di RS Medistra. Saat itu dia kembali menjalani bius total selama 3 jam. Besoknya, Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 10 saya menjalani tindakan perawatan akar gigi di RS Medistra oleh DRG Hili Gayatri, dan tim dokter oleh RS Medistra. Juga dibius total selama 3 jam, ungkapnya. Seusai dari RS Medistra, barulah Irjen Teddy datang ke Propam Polri mengklarifikasi tuduhan soal membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Sebelum itu dia harus menjalani tes darah dan urin terlebih dahulu. Menurut Teddy, tes urin inilah yang kemudian disebut menyeretnya dalam dugaan kasus pemakaian narkoba. Padahal dia masih dalam pengaruh obat bius. Saya langsung ke Divpropam Mabes Polri untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa saya membantu mengedarkan narkoba. Kemudian jam 19 saya diambil sampel darah dan urin. Ya, pasti positif karena dalam obat bius, anestesi, terkandung unsur narkoba, ujarnya. Untuk membantu lepas dari jerat hukum, Teddy menunjuk Ketua LSM Anti Narkoba yaitu Gerakan Nasional Anti Narkotika, Granat, Henry Yosodiningrat sebagai kuasa hukumnya. Teddy menunjuk Henry mendampinginya menjalani proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Teddy diduga mengedarkan sabu sebesar 5 kg yang didapatnya dari hasil barang bukti pengungkapan kasus di Polres Bukit Tinggi. Henry sendiri mengaku menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi istri Teddy. Saya didatangi oleh istrinya Teddy Minahasa atas permintaannya Teddy supaya menemui saya, kemudian menceritakan masalahnya sekaligus meminta kesediaan saya untuk menjadi advokatnya Teddy, kata Henry kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 18 Oktober 2022. Henry tak langsung mengiyakan permintaan itu. Ia terlebih dahulu menemui Teddy membicarakan kasus yang menjerat mantan ajudan wakil Presiden Jusuf kala itu. Saat itu, Teddy bersumpah atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu yang kemudian mendorong Henry mau menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Saya ketemu, ngobrol, Irjen Teddy Minahasa mengatakan bahwa dia bukan pengguna. Dia tidak pernah menggunakan narkoba dan bersumpah demi Allah, kata Henry. Henry berjanji tak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya itu secara objektif. Sebaliknya, kata Henry, ia juga bakal terus berjuang memberantas narkoba. Meskipun, dia mengakui keputusannya itu berdampak kepada LSM yang dinaunginya tersebut. Percayalah saya tidak akan membela kesalahan TM, saya tidak akan memutihkan sesuatu yang hitam. Kemudian percayalah perjuangan saya tidak akan pernah surut, ungkapnya. Henry sendiri mengaku telah mengenal Teddy sejak lama. Ia menegaskan Teddy merupakan orang yang taat beribadah dan tidak mungkin berani bersumpah sembarangan. Bagaimana dengan pengedar, tuduhan sebagai pengedar? Dia ceritakan seperti apa yang sudah pernah beredar pernyataan statementnya Teddy bahwa saya bukan pengedar. Dia bilang, Om, dia panggil saya Om, kalau dilihat secara formal keterangan dari Kapolres saya ini seolah-olah terlibat. Tapi cerita yang sesungguhnya seperti ini, kata Henry. Nah, ini enggak perlu saya publis, enggak perlu saya ceritakan, nanti aja kita uji di persidangan, sambung pengacara senior ini. Henry pun mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba. Menurut pemahaman Henry, Teddy tidak akan mungkin menyuruh anggotanya mengedarkan narkoba. Apa yang dia ceritakan ke saya itu saya coba, saya punya akal sehat, masuk akal enggak sih?
Seorang Kapolda kemudian menjadi bagian menyuruh menjual, narkoba, dan sebagainya, ujar Henry. Terkait hubungan kliennya dengan tersangka Anita alias Linda dalam kasus dugaan peredaran narkoba ini, Henry menjelaskan Linda dihubungkan Teddy dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara melakukan penyamaran dalam melakukan undercover buing. Henry menyebut Linda sendiri sebelumnya pernah menipu Teddy. Linda sempat memberikan informasi palsu bahwa bakal terjadi transaksi narkoba skala besar di Selat Malaka. Saat itu Teddy mengaku rugi 20 miliar rupiah akibat biaya operasi ke Laut Cina Selatan dari kantong pribadi. Teddy kemudian kembali dihubungi Anita soal kerja sama terkait penjualan pusaka kepada Sultan di Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Teddy beserta timnya dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk itu melalui si perempuan, Linda. Itu ternyata bohong semua, jelasnya. Setelah itu Linda kembali mengajak Teddy bekerja sama dalam melakukan undercover, namun ditolak. Teddy kemudian mengarahkan Linda kepada AKBP Dodi. Di situ Teddy ngomong, kamu hubungi Kapolres Bukit Tinggi, itu barang sudah disisihkan, bukan baru disisihkan, karena mau transaksi sama si orang itu sama si perempuan itu, karena dia ingat, oh iya ada penyisihan barang bukti yang di Polres Bukit Tinggi, jelas dia. Dalam pengakuannya Teddy mengatakan tujuannya mengenal Linda dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk menangkap perempuan itu. Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu soal operasi di Laut Cina Selatan. Henry mengakui secara formal kliennya memang terlibat dan mengetahui peredaran narkoba hasil sitaan Polda Sumatera Barat. Namun, kata dia, tak semua isu dan pemberitaan yang beredar mengenai keterlibatan Teddy benar. Dia memang terlibat dalam tanda kutip. Dia mengetahui, tapi tidak 100% seperti apa yang diceritakan yang beredar di publik, kata Henry. Menurut Henry, Teddy meminta narkoba hasil sitaan yang hanya beredar di wilayah hukum Teddy di Sumatera Barat. Namun, Kapolres justru melakukan transaksi dengan pihak luar dan beredar di Jakarta. Si Kapolres ini malah ke Jakarta, loh dia kok dari situ ke Jakarta, ini kan di luar wilayah hukum saya, bikin kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Henry menirukan ucapan Teddy. Henry juga membantah Teddy menerima uang hasil penjualan narkoba mencapai ratusan ribu dolar. Menurutnya, Teddy juga telah bersumpah membantah keterangan tersebut. Dia meyakini keterangan Teddy, sebab ia telah mengenal kliennya tersebut sejak berpangkat AKP. Kenapa saya percaya dengan sumpahnya? Saya kenal Teddy Minahasa sejak dia pangkat AKP, saya tahu dia orang yang taat beribadah, katanya. Kini Irjen Teddy Minahasa, Linda, dan AKBP Dodi, bersama para pelaku lainnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 U nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mati dan sekurang-kurangnya 20 tahun, Tribun Network, Infal, Mat.